mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayy qayyumil mudril jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Sehingga kita masih mampu menjalankan aktivitas ibadah kita, melaksanakan sholat berjamaah, dan insya Allah pada malam ini sebagaimana sudah dijadwalkan secara rutin kita laksanakan mudzakarah, yaitu mempelajari ilmu agama. Untuk malam Rabu seperti biasa kita akan membahas tentang hukum-hukum muamalat. Pada pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan pembahasan bab-bab muamalat dari kitab Mukhtasar. Pada pertemuan yang lalu kita bahas pembahasan yang terakhir dari kitab Mukhtasar tentang muamalat yang berkaitan dengan kewajiban nafkah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bahas apa yang belum dibahas dalam kitab Mukhtasar secara rinci, namun sudah disebutkan dan disinggung di sana tentang kewajiban mengetahui hukum-hukum dari praktek-praktek muamalat atau bentuk-bentuk transaksi selain yang sudah dijelaskan di kitab Mukhtasar. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tentang jauh sewa menyewa dan tentang ariyah atau pinjam meminjam. Kita akan baca penjelasan tentang hukum sewa menyewa dan hukum pinjam meminjam dari kitab Matan At-Taqrib atau yang dengan Matan Abi Syuja. Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang membahas tentang hukum fikih, ya, yang bahas tentang hukum fikih dalam mazhab Syafi'i. Suaranya ini pecah-pecah. Bahas tentang hukum fikih dalam mazhab Syafi'i. Kita baca penjelasan dari kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullah. Suaranya pecah-pecah ini. Qala al-muallifu rahimahullah. Faslun fi ahkamil ijarah. Menjelaskan tentang hukum-hukum sewa menyewa. Wahya lughatan ismul ijrah. Ijarah itu artinya adalah secara istilah akdun manfaatin ma'lumah, yaitu akad untuk manfaat yang diketahui, maksudah yang diinginkan, qabilah lil badli wal ibahati bi'iwadin
yang bisa diberikan dengan pengganti atau upah yang diketahui. Nah, jadi sewa menyewa itu adalah memberi, ya, dengan memberikan upah atas pengambilan manfaat tersebut yang dipenuhi yang pernah dengan dua pihak yang melakukan transaksi itu yang menyewa atau dalam bahasa Arab disebut al-mu'jir wal mustajir. Wa syartu kullin minal mu'jir wal mustajir, syarat dari setiap keduanya, baik penyewa ataupun orang yang menyewa, adalah ar-rusydu, yaitu orang yang sudah mengerti dan bisa melaksanakan transaksi secara sebagaimana orang yang tidak tahu cara mengatur keuangan secara bijak. Orang tersebut orang yang paham dan mengerti bagaimana cara membelanjakan hartanya dengan bijak secara baik. Yang kedua syaratnya adalah tidak ada paksaan dalam sewa menyewa, bukan karena terjadi karena ada unsur paksaan dari orang yang menyewa kepada penyewa, dari orang yang kepada orang yang menyewakan, ya, untuk menyewakan barang miliknya itu. Jadi dua belah pihak yang harus dipenuhi adalah bahwasanya keduanya orang yang paham dan mengerti bagaimana cara mentasarufkan hartanya dengan baik, dengan bijak, bagaimana menggunakan hartanya sesuai dengan kepentingan yang harus atau kebutuhan yang harus dipenuhi. Juga tidak berlebihan dalam belanjakan hartanya tanpa ada manfaat yang bisa diperoleh. Dan yang kedua syaratnya tidak ada unsur paksa. Wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuh. Setiap barang yang dimanfaatkan dan barang tersebut masih utuh, tidak habis karena diambil manfaatnya, maka barang yang dinilai sah untuk disewakan. Contohnya kastijari darin lisukna, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal. Rumahnya tetap utuh, namun manfaatnya bisa disewakan, diperoleh oleh orang lain dengan membayar sewa. Wadabatin lirrukub, dan hewan tunggangan untuk dinaiki, digunakan untuk bepergian. Ya, atau kalau zaman sekarang kendaraan mobil atau motor untuk disewa, yang diambil manfaatnya dengan membayar upah atas jasa atau sewa yang sewa atau manfaat yang digunakan itu.
Ya, dari sini bisa kita pahami bahwasanya semua yang bisa dimanfaatkan dan bendanya tetap utuh meskipun diambil manfaatnya itu, maka itulah yang sah untuk disewakan. Idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrayni bi muddatin amin. Jika bisa dikira-kirakan manfaatnya dengan salah satu di antara dua hal, yaitu dikira-kirakan dengan bimuddatin, dengan waktu. Misalnya orang menyewa rumah selama 1 tahun, sewanya berapa? Berarti itu adalah sewa menyewa yang dikira-kirakan manfaat dari barang yang disewa itu bisa diambil manfaatnya oleh penyewa selama waktu yang sudah ditentukan itu. 1 tahun misalnya harga sewanya sebesar 20 juta misalnya rumah. Atau misalnya kendaraan disewa selama 1 minggu untuk pulang kampung. Ukuran manfaat yang diperoleh, yang ingin dipakai oleh penyewa itu diukur dengan waktu. Sewa mobil selama 1 minggu 7 juta, ya. Atau ya, diperkirakan ya, dengan dihitung sesuai dengan waktu lamanya menyewa. Au amalin, yang kedua adalah diperkirakan manfaat tersebut dalam bentuk amal atau pekerjaan, atau bahasa kita apa, jasa. Contohnya memberi upah kepada orang yang bekerja untuk kita. Misalnya bekerja untuk membangun rumah, yang disewa dengan upah per hari 180.000 atau per hari 200.000. Seperti itu, dengan perjanjian, tapi misalnya pembayarannya bukan harian tapi mingguan atau bulanan, atau ada yang mungkin masih upahnya diberikan harian, tergantung kesepakatan. Jadi sewa menyewa ini atau ijarah dalam Islam itu ada 2 macam, yaitu menyewakan barang, maka diperkirakan dengan waktu, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut diukur dengan waktu. Ya, menyewa rumah untuk 1 tahun, maka dibayar upahnya selama 1 tahun. Menyewa rumah bulanan, ya, maka dibayar per bulan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, setiap satu tempo waktunya, setiap bulannya dibayar sewa dari untuk manfaat rumah yang disewa itu. Atau ya, yang kedua adalah bentuk ijarah atau sewa, adalah menyewa dalam bentuk pekerjaan atau jasa. Misalnya jasa menjahit pakaian, maka ya, jika orang ingin menjahit pakaian, maka dia mengatakan kepada tukang jahitnya, istajartuka litakhitali hadzal saub, misalnya, saya menyewa kamu untuk menjahit pakaian ini. Kemudian dibayar upahnya sesuai dengan pekerjaannya itu, sesuai dengan jasanya itu. Ini adalah hukum sewa menyewa dalam Islam. Ada 2 macam, yaitu menyewakan benda atau barang yang memiliki manfaat, dengan syarat tadi manfaatnya harus ada dan barangnya masih utuh jika diambil manfaatnya itu.
Yang kedua adalah menyewa orang untuk bekerja, melakukan pekerjaan. Misalnya membangun rumah atau menjahit pakaian atau memasak makanan, ya, dan bentuk-bentuk jasa atau pekerjaan yang lainnya. Tabtulul ijaratu bitalafil aini al-mustajarah. Dan sewa menyewa itu bisa menjadi batal jika barang yang disewa itu rusak, hancur misalnya. Tiba-tiba ada badai kemudian menghancurkan atau banjir kemudian merusakkan rumah atau menenggelamkan motor yang disewa. Maka yang seperti itu adalah menyebabkan batalnya sewa menyewa, karena itu adalah terjadi bukan karena kesengajaan. Wala tabtulu al-ijaratu bimauti ahadil muta'aqidain, dan tidak batal sewa menyewa itu dengan mati atau wafatnya salah satu di antara dua orang yang berakad atau bertransaksi, baik yang menyewakan atau yang menyewa. Wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti dari orang yang menyewa kecuali kerusakan atau berkurang dari barang yang disewa itu terjadi karena unsur kesengajaan. Misalnya sewa kendaraan motor, ternyata kemudian motor tersebut saat disewa dia menyewanya kemudian mengangkut barang yang misalnya lebih dari kapasitas sehingga terjadi kerusakan. Karena ada unsur kesengajaan baru wajib mengganti. Tapi kalau tidak, dia memakai dengan pemakaian yang sewajarnya, sudah hati-hati, tapi ternyata ada kerusakan, maka berarti yang seperti itu bukan karena unsur kesengajaan, maka hukumnya tidak wajib mengganti. Ya, ini adalah hukum yang berkaitan dengan sewa. Yang kedua adalah al-ariyah, yaitu pinjam meminjam. Wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bihi, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ma'a qa'i'ainihi, sertai dengan utuhnya barang tersebut utuh, tetap utuh, mesti diambil manfaatnya. Zatuhu boleh dipinjamkan. Idza kanat manafi'uhu atharan, jika manfaat dari barang tersebut berupa kegunaan dari barang itu, ya, misalnya baju digunakan untuk dipakai, atau kendaraan untuk bepergian, misalnya pinjam motor untuk pergi ke desa sebelah, misalnya ke tetangga yang teman yang agak jauh rumahnya dari tempat tinggalnya, atau untuk pergi ke kampung. Ya, itu adalah boleh hukumnya meminjam sesuatu dengan syarat barang tersebut yang diambil manfaatnya itu untuk diambil manfaatnya digunakan untuk keperluan yang diinginkan, barang tersebut masih utuh meskipun manfaatnya diambil. Adapun yang manfaatnya adalah bukan berupa kegunaan tetapi berupa barang, misalnya pohon dipinjam, manfaatnya pohon apa?
untuk buah seperti itu tidak bisa menggunakan akad pinjam meminjam, ya. Karena manfaatnya berupa guna yang bisa pinjam meminjamkan itu adalah jika manfaat dari barang tersebut adalah sesuatu yang berupa kegunaan dari barang itu. Pinjam pisau untuk memotong rumput, golok untuk menyembelih kambing, pinjam pisau untuk daging. Nah, begitu contoh manfaat. Dan jika dipakai barangnya tetap utuh. Pun manfaat yang menyebabkan habisnya barang, misalnya makanan manfaatnya apa? Untuk dimakan. Kalau udah dimakan habis barang hukumnya ya bisa dipinjam, bisa dilakukan dengan akad pinjam meminjam. Lagi di sini disebutkan lilin. Lilin itu untuk dinyalakan. Kalau lilin sudah dinyalakan, maka lama-kelamaan akan habis lilinnya. Maka tidak sah ini pinjam meminjam lilin. Nggak bisa meminjam lilin karena yang dipinjam habis jika dimanfaatkan. Dan ini adalah contoh suatu yang bisa habis barangnya saat diambil manfaatnya, maka itu tidak sah untuk dipinjamkan. Ya, ini adalah hukum sewa menyewa. Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dengan syarat barang tersebut tetap utuh meskipun diambil manfaatnya, maka itulah yang boleh dipinjamkan. Dan disyaratkan manfaat dari barang tersebut adalah manfaat yang dibolehkan dalam syariat. Kalau manfaat barang tersebut diharamkan dalam syariat, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, minjam sesuatu yang cara-cara hukumnya haram. Minjam apa contohnya? Kartu untuk main, kartu minum. Karena hukumnya haram, maka tidak boleh meminjamkan kartu misalnya, contoh. Karena itu manfaat yang tidak diperbolehkan. Kedua, syaratnya harus barang tersebut masih utuh meskipun diambil manfaatnya. Maka tidak sah meminjamkan makanan. Karena manfaat makanan untuk dimakan makanan itu. Kalau dimakan berarti habis barangnya, maka tidak utuh. Maka berarti tidak sah untuk dipinjamkan. Atau lilin untuk dinyalakan. Kalau sudah dinyalakan lilin tersebut, maka lilin akan habis. Maka tidak sah untuk dipinjamkan. Wa tajuzul 'ariyatu mutlaqah. Dan boleh meminjam itu secara mutlak. Meminjam barang secara mutlak ya, tanpa ada syarat ataupun ketentuan baik yang berkaitan dengan waktu meminjam atau pemanfaatan kegunaan barang yang dipinjam itu. Ya. Secara mutlak, maka boleh secara mutlak digunakan tanpa ada syarat-syarat tertentu. Atau muqayyadatan bimuddatin. Boleh juga ya, disyaratkan tapi dengan ditentukan waktu. Misalnya saya pinjam baju untuk acara hajatan, maka tidak boleh dipakai untuk sholat Jumat karena pinjamnya untuk acara hajatan. Kalau begitu kan ditentukan
atau saya pinjam baju 1 hari, maka ya, hukumnya setelah lewat 1 hari tidak boleh dipakai lagi, harus dikembalikan kecuali diperpanjang waktunya. Nah, ini adalah salah satu di antara bentuk meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Meminjamkan itu secara pengertiannya dalam hukum Islam, dalam syarak itu adalah ibahatul intifa, membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan ma'abaqa'i ainihi liyaruddahu alal mutabarri, yaitu memberikan manfaat, membolehkan mengambil manfaat dari suatu barang secara cuma-cuma tanpa ada upahnya. Kalau tadi sewa menyewa itu kan ada upahnya. Kalau ini pinjam meminjam tanpa ada ganti atau upah. Dan disyaratkan bagaimana pinjam sewa menyewa juga, ini pinjam meminjam harus utuh barang tersebut meskipun diambil manfaat, tetap utuh barang. Contohnya apa tadi? Contohnya pinjam baju untuk dipakai, pinjam kendaraan untuk bepergian, pinjam rumah untuk menginap 1 malam 2 malam tanpa ada upah yang harus diberikan, tapi secara cuma-cuma, maka ini disebut pinjam meminjam. Karena ya, adapun bedanya antara sewa menyewa dengan pinjam meminjam, itu kalau pinjam meminjam karena kita mengganti manfaat itu dengan upah, maka berarti kita memiliki manfaat dari barang yang kita sewa tapi tidak memiliki barangnya, hanya memiliki manfaat. Maka kita boleh memberikan manfaat itu kepada orang lain. Misalnya, contohnya saya awalnya menyewa rumah, kemudian setelah beberapa waktu ternyata saya punya rumah sendiri, padahal ya, sewa rumah tersebut masih tersisa 2 bulan lagi. Maka saya bisa berikan ke orang lain atau sewakan ke orang lain selama 2 bulan ini, karena kita memiliki manfaatnya. Adapun pinjam meminjam, seseorang tidak memiliki manfaat, hanya dibolehkan mengambil manfaat. Maka tidak boleh baginya untuk meminjamkan lagi ke orang lain. Hanya boleh bagi dia sendiri saja. Kalau ada orang saya pinjam sandal, ya, dibawa ke masjid, ini yang sering terjadi misalnya. Sampai di masjid dipinjam lagi oleh orang lain, nggak boleh, kecuali izin dulu kepada pemiliknya. Ya, karena yang meminjam ini tidak memiliki manfaatnya, hanya dibolehkan untuk mengambil manfaatnya saja. Ya, itu perbedaannya. Kalau sewa menyewa karena orang tersebut memiliki manfaat dengan membayar upah atas manfaat tersebut, meskipun dia tidak memiliki barangnya, maka boleh memberikan manfaat itu kepada orang lain. Misalnya awalnya menyewa, kemudian karena pergi ke suatu daerah yang jauh, misalnya tugas selama 3 bulan di Papua. Sementara ya, dia sebelumnya menyewa rumah di Jakarta, tugas ke Papua 3 bulan. Maka boleh kita memberikan manfaat dari rumah yang kita sewa tersebut untuk dipakai oleh orang lain. Karena manfaatnya adalah milik kita selama masa sewa menyewa itu masih berlaku. Adapun kalau pinjam meminjam, seseorang yang meminjam itu tidak memiliki manfaat dari barang yang dipinjam. Dia hanya dibolehkan untuk memanfaatkannya saja, mengambil kegunaannya. Maka tidak boleh meminjamkan lagi ke orang lain. Nah, ini adalah
perbedaan antara sewa menyewa dan pinjam meminjam. Sampai di sini semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami, meskipun katanya tadi ada yang suaranya putus-putus. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita perbaiki supaya bisa semuanya menyimak dengan baik dan memahami yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ini saya nggak bisa bacanya ini. Mengobrol dua. Kurang jelas, keresek-keresek. Maaf Ustaz. Kemungkinan karena sinyal Kiai kurang bagus. Atau bisa juga karena mikrofonnya. Ya, mikrofonnya ini kurang bagus. Tempatnya kayaknya. Biasanya saya tidak di sini, tapi karena ada yang kerja di masjid, jadinya sekarang pindah ke sini di rumah. Insya Allah minggu depan sudah selesai pekerjaannya, bisa kembali lagi live di ini masjid. Ya karena ini di rumah mungkin sinyalnya kurang bagus, jadinya dan videonya juga agak kurang ini terang. Semoga nanti pada pertemuan berikutnya bisa lebih bagus lagi suaranya ataupun videonya, dan tempat kita bisa pakai lagi di masjid insya Allah. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa limu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk malam ini, Kiai.